Shalom, para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup, uraian sabda Tuhan yang mengajarkan hidup seturut kehendak-Nya. Apa kabar para pendengar? Doa dan harapan saya, Tuhan Yesus memberkati para pendengar dengan keselamatan, kesehatan, dan berkat-berkat dalam kehidupan. Amin. Para pendengar, kita akan menerima sabda Tuhan dan merenungkannya. Namun sebelumnya, mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu atas anugerah dan berkat-Mu dalam kehidupan sampai saat ini. Engkau telah memberkati kami dengan keselamatan, kesehatan, kekuatan, penghiburan, jalan keluar, hikmat dan kemampuan, sehingga kami dapat menjalani kehidupan sampai saat ini. Sebentar lagi kami akan mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Tolong kami ya Tuhan, kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk dapat memahami, menghayati, terlebih dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk menerima. Mohon ampun kekurangan dan dosa kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami alaskan. Amin. Para pendengar, kita akan merenungkan bagian sabda Tuhan dari kitab Hosea pasal 14 ayat 2 sampai dengan 5 yang tertulis demikian. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar, bagian sabda Tuhan ini diberi tema Tuhan akan memulihkan. Para pendengar, pertanyaannya, siapa yang akan dipulihkan oleh Tuhan? Apa yang akan dipulihkan oleh Tuhan? Bagaimana caranya Tuhan memulihkan agar setiap orang termasuk kita juga dipulihkan? Dalam bacaan kita ini, Hosea membuka perikop dengan kalimat bertobatlah kepada Tuhan Allahmu, yaitu Allah perjanjian, Allah pembebas, dan jangan kembali menyembah Baal. Pertobatan ini bukan berarti terbebas dari hukuman, sebab hukuman telah dijatuhkan, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Penyebabnya bukan Allah, tetapi kesalahannya sendiri. Meskipun demikian, pertobatan yang dilakukan akan memberi kesempatan untuk memulai kehidupan baru bersama Allah. Pertobatan yang dilakukan harus sungguh-sungguh, bukan dengan korban-korban, tetapi dengan kata-kata penyesalan. Bukan pertobatan yang palsu, yang dangkal, tetapi bertobat yang sungguh-sungguh kepada Allah. Pertobatan yang sungguh-sungguh adalah kesediaan untuk meninggalkan segala sesuatu yang diandalkan, kuasa-kuasa semu, menjauhkan dewa-dewa kepercayaan dulu, termasuk kepercayaan kepada Asyur. Di bidang politik, kepercayaan atas kuasa militer, pasukan berkuda, maupun mengandalkan pertolongan dari Mesir. Israel bertobat dengan meninggalkan kepercayaan akan patung-patung berhala buatan tangan mereka. Israel mendapat perhatian khusus seperti anak yatim yang tidak berdaya, yang akan disayangi lagi. Tuhan akan menyembuhkan, ketidaksetiaan mereka akan diambil, sikap mereka membelakangi Tuhan dengan tidak mau bertobat akan diubah, dan hubungan akan dipulihkan kembali seperti semula. Aku mengasihi mereka dengan sukarela,
karena Tuhan bebas untuk mengasihi atau tidak mengasihi. Para pendengar, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Mungkin kita telah terjerat pada kesalahan masa lalu yang tidak bisa dirubah, diperbaiki. Mungkin kita termasuk orang yang telah jauh tersesat dalam kehidupan yang melawan kehendak Tuhan. Terikat pada ilah-ilah duniawi demi kepuasan nafsu, ambisi, harga diri, gengsi, dendam. Perjalanan yang sudah jauh dari hadirat Tuhan hampir tidak mungkin kembali seperti semula. Bukannya karena tidak tahu jalannya, tapi karena begitu jauh tersesat dalam dosa yang hampir tak terampuni. Mungkin kita termasuk orang yang percaya diri berlebihan, merasa diri paling hebat, yang lain tidak ada apa-apanya. Bahkan Tuhan pun seolah tidak mempunyai otoritas atas diri kita. Sampai akhirnya terpuruk dalam jurang yang dalam dan tidak ada seorang pun yang mau peduli maupun menolong. Dan sekarang hanya Tuhan yang mampu dan berkuasa untuk membebaskan dari belenggu. Para pendengar, Tuhan peduli pada kita. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan rela menolong membebaskan kita dari segala ikatan yang membelenggu. Tanpa memperhitungkan, memperhatikan, mempertimbangkan kesalahan, dosa, pengkhianatan, pemberontakan kita kepada Tuhan Allah. Waktunya kita datang padanya, menyatakan penyesalan, bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah, dengan rela dan senantiasa siap dengan senang hati meninggalkan segala sesuatu yang selama ini diandalkan untuk datang kepada Allah dan mempercayakan hidup kita kepadanya dengan menyembah, berbakti padanya dalam seluruh kehidupan. Maka Tuhan Allah yang penuh kasih akan mengampuni, membebaskan, dan memulihkan kehidupan kita seperti semula. Puji Tuhan, syukur dan terima kasih kami padamu ya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu senantiasa dalam hati dan mulut kami yang telah Engkau pulihkan dan layakkan kembali menjadi hamba-Mu. Tolong kami ya Tuhan agar kami tidak terjerumus lagi dalam lembah kekelaman. Hanya kepadamu kami menyerahkan hidup kami selanjutnya. Ampunkan kekurangan dan dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan penuh kasih, doa ini kami naikkan kepada Bapa di surga. Amin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Kita akan bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.